Selamat pagi saudara-saudara. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur ketika Engkau memberikan kami kembali hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas ya Bapa, kami juga mau merenungkan akan firman Tuhan. Pimpin dan tolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dan untuk dapat kami lakukan juga dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami percayakan semuanya hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca Alkitab pada bagian Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat ke-18. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara-saudara, setiap orang pasti punya kriteria sendiri tentang bahagia. Saudara juga mungkin punya pemahaman sendiri tentang apa itu bahagia dalam hidup saudara. Dan pada umumnya orang seringkali mengaitkan bahagia itu dengan kepemilikan, dengan harta benda. Misalnya orang mengatakan betapa bahagianya dia kalau memiliki uang yang banyak. Karena berarti dia bisa membeli apa yang dia inginkan. Bahagianya kalau anak saya bisa berhasil menyelesaikan sekolahnya. Bahagianya saya kalau hidup saya menjadi sukses. Kalau saya menjadi orang yang terkenal. Bahagianya saya kalau anak saya bisa berhasil di dalam pekerjaannya. Saudara juga tentu pernah mendengar kalimat dalam bahasa Jawa yang mengatakan mangan ora mangan sing penting ngumpul. Artinya kira-kira gak apa-apa gak ada makanan, tapi yang penting ngumpul bersama-sama. Itu lebih membahagiakan. Saudara, bahagia dalam pemahaman yang seperti itu mudah hilang, mudah berubah. Artinya kalau apa yang diharapkannya tidak terwujud, maka dia tidak bahagia. Bahagia yang tergantung dari situasi dan kondisi. Padahal dalam kitab Amsal yang kita baca tadi, orang yang disebutkan berbahagia adalah orang yang memiliki hikmat. Hikmat itu tidak datang dengan sendirinya. Karena di dalam Amsal 13 ayat 13 bagian A dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Artinya yang berbahagia adalah yang mendapat hikmat dari Allah. Karena itu kita selalu diajarkan untuk meminta hikmat pada Allah. Ingat kisah Salomo pada waktu dia mau diangkat sebagai raja. Allah bertanya kepadanya apa yang dia mau. Apa yang dia minta akan diberikan. Dia diberi kesempatan untuk minta apa saja. Tapi apa yang Salomo minta? Dia meminta hikmat. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kekuasaan, dia tidak minta ketenaran yang sebenarnya adalah sesuatu yang wajar karena dia akan menjadi seorang raja. Tapi yang dia minta sebagai seorang raja adalah hikmat.
Mengapa hikmat? Dengan memiliki hikmat, sebenarnya Salomo sudah memiliki jalan bahagia, memilih jalan bahagia. Mengapa? Dia bahagia karena sebagai raja dia bisa memimpin dengan adil, dengan bijak. Sebagai seorang raja dengan hikmat yang dia miliki, dia dapat melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Dan dengan hikmat yang dimiliki, maka kerajaannya menjadi kerajaan yang terkenal, penuh dengan kelimpahan. Padahal bukan itu yang dia minta. Yang dia minta adalah hikmat, bukan kekayaan dan kekuasaan. Tetapi dengan apa yang dia lakukan, dengan sendirinya kekuasaan, ketenaran mengikuti, menyertai perjalanan kehidupannya sebagai seorang raja. Saudara, seperti ayat 17 katakan, kalau hikmat adalah kunci untuk hidup bahagia dan sejahtera. Dengan memiliki hikmat, maka kita pun akan menjadi orang yang berbahagia. Karena Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Karena hikmat yang dari Tuhan lebih berharga dari emas dan perak. Hikmat bisa kita miliki ketika kita mau menerima didikan Tuhan dan tidak bosan terhadap peringatan yang Tuhan berikan. Karena inilah yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan. Bisa saja orang memiliki segalanya, dapat melakukan segalanya. Tapi jika tidak berhikmat, maka semua akan berlalu begitu saja tanpa arti. Selain mungkin yang ada hanya kebanggaan diri saja. Karena hikmat sebenarnya akan memampukan kita menata hidup dengan baik. Sehingga segala sesuatu yang dimiliki selalu memiliki arti dalam hidupnya. Tidak lalu begitu saja. Hikmat adalah kunci untuk hidup bahagia dan sejahtera. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, karena itu marilah kita selalu minta hikmat Tuhan dalam menjalani hidup ini dari hari ke hari. Yang pertama-tama tentunya diawali dengan hidup takut akan Tuhan. Kesediaan untuk menerima didikan dan teguran dari Tuhan. Sehingga setiap peristiwa yang kita hadapi, dalam setiap peristiwa yang kita hadapi, kita akan mampu menemukan maknanya. Dan setiap apa yang ada pada kita, kita bisa mengerti. Kita tetap menyadari kalau semua adalah karena Tuhan. Hikmat memampukan kita untuk dapat tetap memiliki damai sejahteranya. Dengan berhikmat, kita bisa mempertimbangkan mana yang baik dan benar. Yang harus kita lakukan dengan memiliki hikmat, kita dapat hidup dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dengan berhikmat, kita akan memiliki jalan kebahagiaan yang tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Tidak lagi berpikir jalan bahagia yang sempit tadi, yang terbatas tadi, yang hanya tergantung dari materi dan keinginan yang terpenuhi saja, karena semuanya nanti Tuhan akan berikan. Jalani hidup setiap hari dengan minta hikmat dari Tuhan yang memampukan kita melewati hari ini dengan baik. Sekalipun situasi sekarang sedang tidak baik. Hikmat dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk dapat tetap melihat sisi baiknya. Sehingga kita tidak kehilangan kebahagiaan itu. Bersama Tuhan, di dalam Tuhan, serta bersama hikmat yang dari Tuhan, kita akan melalui hari ini. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, melalui renungan pada pagi hari ini,
kami diingatkan supaya sebagai anak-anak-Mu kami dapat hidup dengan berhikmat. Supaya kami menemukan jalan bahagia bukan dari apa yang kami miliki, tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Begitu pula pergumulan-pergumulan yang ada ya Bapa, dengan bangsa dan negara kami, dengan situasi kondisi yang saat ini, tak putus kami berdoa untuk Tuhan pulihkan keadaan bangsa dan negara kami dalam situasi dan kondisi saat ini. Ajar kepada kami untuk mematuhi segala peraturan yang ada, supaya dengan itu juga ya Bapa, Engkau pakai semua itu untuk kebaikan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai rakyat masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Bapa, kami mau mempercayakan segala sesuatu yang menjadi harapan kami, pergumulan kami, hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.